Bagi teman-teman yang TMS atau tidak memenuhi syarat, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan membahas bagaimana cara menyanggah sanggahan pada seleksi CPNS tahun 2024. Jadi teman-teman wajib nonton video dari awal sampai selesai supaya teman-teman tidak salah dalam sanggahan di seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini ya, kita akan membahas bagaimana cara mengisi sanggahan untuk teman-teman atau bagi teman-teman yang merasa bahwa teman-teman TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman silahkan nonton video ini dari awal sampai selesai guys ya. Jangan sampai teman-teman salah mengartikan video ini. Nah bagi teman-teman yang baru menonton video ini atau baru ketemu channel YouTube ini, silahkan di subscribe cepat-cepat karena kita akan memberikan info terupdate dan soal-soal tahun 2023 yang asli kita akan membeberkan supaya teman-teman dalam memudahkan pendaftaran CPNS tahun 2024. Mungkin tidak semua channel yang melaksanakan hal itu, tapi kakak konsisten untuk mengupload konten satu hari untuk mengedukasi teman-teman dalam pendaftaran CPNS maupun pelaksanaan SKD tahun 2024. Nah, langsung saja guys ya, kita langsung masuk di videonya. Oke, sebelum memasuki poin atau cara menyanggah, teman-teman harus tahu dulu, saya juga mendaftar di CPNS tahun 2024 untuk mencoba. Dalam artian mencoba mengedukasi teman-teman secara real time gitu ya. Tapi sebenarnya itu kakak sudah mendaftar. Minusnya kakak itu masih belum, tunggu saya ini ya, tunggu ya, mana tadi yang terus ini ya, oh sorry, bukan ini, bukan, sabar dulu guys ya, kita ada yang kita harus blur ini guys ya, sini ya, oke kita perbesar dikit, oke lah. Nah kita sebenarnya sudah daftar juga di Kementerian KHLK, tapi memang belum ada pengumuman ya. Jadi kita belum bisa secara real time. Jadi kita menggunakan nanti di Word aja. Kakak buatkan teman-teman kayak format, silakan nanti diikuti. Dan ini di tahun 2023 banyak yang kakak sampaikan ke teman-teman atau ke viewersnya kakak, dan alhamdulillah rata-rata bisa. Karena memang beda konsepnya guys ya. Di tahun 2023 di video sebelumnya kakak sampaikan itu aturannya berbeda dengan tahun 2024. Tahun 2023 itu masih bisa diubah dokumennya, tapi tahun 2024 itu sudah tidak bisa. Yakni ada perbedaan ada perbedaan aturan gitu ya. Jadi ya saya ndak menganggap bahwa ini betul-betul murni akan lolos ketika teman-teman menyanggah, tapi setidaknya memiliki peluang yang besar guys ya, memiliki peluang yang besar untuk teman-teman bisa diloloskan. Apalagi ada kesalahan verifikator. Jadi yang untuk tahun 2024 itu difokuskan ketika verifikator salah, tidak sesuai dengan panduan teknis. Ingat, verifikator yang salah, bukan pelamar. Beda di tahun 2023, itu pelamar ketika pelamar melakukan suatu kesalahan atau blur dalam dokumen itu masih bisa. Tapi di tahun 2024 itu sudah tidak bisa guys ya. Jadi kita langsung aja ya coba. Nah, sebelumnya masuki contoh masa sanggahnya, teman-teman harus tahu juga ini sudah tanggal 20 ya, dan harusnya itu sudah lewat dari pengumuman, tapi kita ternyata masih belum juga. Jadi dalam artian adanya pengunduran seperti tahun 2023, masa sanggah itu akan digunakan juga waktu untuk pengumuman. Jadi ada pengunduran sedikit ya. Nah coba kita lihat juga di surat edaran juga belum ada. Jadi fix di sini ya, fix di backend juga belum ada konfirmasi bahwa akan ditundanya. Jadi mengambil waktu masa sanggah aja. Jadi mungkin dalam besok atau lusa akan sudah selesai untuk pengumuman. Jadi ini masih berskala gitu guys ya. Karena memang verifikatornya itu banyak sekali, karena yang diloloskan itu cuma 1,5. Yang untuk lolos CPNS ya, yang mendaftar itu sampai 3 juta lebih gitu ya. Cukup banyak sekali. Jadi kerepotan gitu ya dalam pihak penelitiannya gitu guys ya. Oke, ini sudah aman guys ya. Kita coba langsung bahas bagaimana cara sanggahnya. Coba kita buka Word dulu. Nah, ini tunggu dulu ya. Ini saya kasih kuning ya supaya teman-teman tahu dulu. Oke, sabar guys ya. Oke, sebenarnya itu formatnya ada cukup 4 saja guys, cukup 4 saja. Pertama itu teman-teman mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kedua itu berdasarkan buku atau panduannya. Jadi ketika teman-teman ini ya, teman-teman merasa bahwa verifikatornya itu salah, teman-teman harus membuktikan melalui
buku teknis ya, atau buku petunjuk yang di download bisa di download di sscsn.co.go.id atau di instansi laman yang teman-teman jabat, misalnya di Kemenkumham atau di Sub dan sebagainya. Terus teman-teman, intinya ada pegangannya teman-teman atau pedomannya teman-teman untuk memberikan alasan yang logis gitu guys ya. Ketiga adalah mohon dilakukan pengecekan, yaitu pasti guys ya, pasti dimohonkan untuk dalam artian kita juga sopan ya. Apalagi kan moodnya verifikator kan pasti campur aduk ya, apalagi satu hari biasanya itu ditarget sekitar 300-an. Dan mungkin teman-teman nonton juga di FYP TikTok juga banyak yang memang belum sesuai karena memang banyak sekali pendaftar dan macam-macam lagi. Jadi kakak sarankan setelah itu tahap ketiga formatnya adalah mohon dilakukan, dan paling 4 adalah terima kasih. Dan kakak sarankan jangan terlalu panjang-panjang guys ya. Karena apa? Karena waktu untuk verifikator itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau bisa pendek saja tapi tepat sasaran gitu guys ya. Pendek dan tepat sasaran itu sudah cukup. Ya ini contohnya guys ya, contohnya. Misalnya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya verifikator administrasi Kementerian Perhubungan. Misalnya Kementerian Perhubungan ya. Selanjutnya, berdasarkan buku petunjuk halaman 16 menyebutkan bahwa, misalnya, jadi teman-teman lihat saja di pedomannya. Kita coba sedikit dulu guys ya. Oke. Oh, tidak kelihatan, coba ini hapus. Nah, misalnya ini guys ya, misalnya ini untuk KTP, misalnya isinya di sini misalnya itu mengenai umurnya, batas umurnya teman-teman. Kalau tidak salah 35 guys ya. Misalnya di sini ada ya. Ini kan di halaman 16 ya. Misalnya halaman 16 itu menyampaikan bahwa usia maksimal itu di usia 35 misalnya guys ya. Dan ternyata teman-teman waktunya kemarin pendaftar itu ternyata umurnya teman-teman masih 34. Jadi masih masuk 1 tahun, tapi karena verifikatornya mungkin lalai, teman-teman bisa menyanggah guys ya, atau memberi alasan yang logis. Contohnya tadi, berarti ini kita buka lagi ke Word ya. Oke, kembali ke Word. Tulis ini, berarti menyebutkan bahwa usia maksimal untuk mendaftar CPNS yakni umur 35 tahun. Dan saya di hari itu juga waktunya mendaftar, misalnya di tanggal 16 September tahun 2024 masih berumur 34 yang dibuktikan dengan KTP saya. Nah, selanjutnya baru masuk di mohon dilakukan pengecekan ulang atau kembali data KTP asli saya. Selanjutnya, terima kasih sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Gitu guys ya. Jadi ini format yang menurut kakak cukup sopan dan cukup tepat sasaran. Jadi teman-teman silahkan pakai, boleh. Ya, mungkin banyak juga yang saran-saran dari TikTok, dari IG, cukup banyak sekali. Terserah teman-teman, yang penting itu jangan terlalu panjang-panjang. Yang penting pendek dan tepat sasaran. Jangan buat juga kayak cerita, jangan. Yang penting pendek dan langsung tepat sasaran aja gitu guys ya. Oke, itu contohnya guys ya. Tapi ini bukan real time. Nanti ketika saya sudah ada pengumuman dan misalnya saya juga kena masa sanggah atau kena tidak lolos pada TMS ya, kita akan contohkan secara real bagaimana cara mengisinya gitu ya. Mengisinya jadi secara real time gitu. Tapi kan ini kan masih belum bisa guys ya. Mau diapalah, kita kan masih belum, tapi kita upayakan untuk mengedukasi secara langsung. Artinya kita mendaftar secara langsung gitu guys ya. Oke, mungkin itu salah satunya juga channel yang memberikan edukasi secara langsung. Mungkin ada beberapa cuma menggunakan buku petunjuk ya. Tidak apa-apa, silakan begitu teman-teman mau menonton yang lain, tapi kakak sampaikan kakak mengedukasi secara real time. Jadi kakak mendaftar juga supaya teman-teman bisa melihat gitu guys ya. Perbedaan antara buku juknis atau pedoman sama real time-nya atau secara di webnya gitu guys ya. Mungkin pasti beda. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab. Kakak usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman supaya teman-teman juga teredukasi gitu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.